Kita lihat di station orang bukan ngelawak, candaan gitu. Di topik Safalas ini dia masih jadi fans clubnya. Sering ngeliatin saya ngelawak. Akhirnya udah ya belajar dari situ, dia ngelawak, akhirnya dia sukses. Semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Hari ini di Tawafei, aku mau ngobrol bareng salah satu komedian legendaris, komedian senior yang eksistensinya itu nggak habis di gerus zaman. Siapa lagi kalau bukan Om Eman Empat Sekawan. Halo Om Eman, apa kabar? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Eman, ini kita di mana sih? Di tempat ikan bakar yang terkenal itu bukan sih? Ini yang punya kalau nggak salah orangnya ganteng sih. Aku percaya sih. Kalau Ini... nggak salah namanya juga ikan bakar Eman bukan? Iya, kalau nggak salah ikan bakar Eman. Gue sendiri yang punya ya. Iya, kita hari ini lagi di ikan bakar Eman punyanya Om Eman sendiri. Betul. Gitu ya. Nah, mau ngobrol-ngobrol nih di sini. Om Eman jadi komedian tuh susah nggak sih? Kalau dibilang jadi komedian susah, ya sangat susah memang. Susah. Jadi ada yang karbitan, ada gitu. Ada yang cuman dia bisa bercandaan. Bercanda itu dianggap komedi, salah sebetulnya. Kalau bercanda ya bercandaan aja. Tapi kalau yang namanya sebagai komedian, pelawak itu dia mempunyai intelijensia yang cukup bagus gitu. Jadi spontanitas yang baik dan kita punya attitude yang bagus. Memang apa sih Om perbedaannya antara berkomedi dan bercanda? Kalau bercanda kan memang seenaknya aja gitu. Nah, makanya banyak sekarang kita lihat di station orang bukan ngelawak, candaan gitu. Candaan bisa candaan sehari-hari di gang, di mana gitu. Bisa kayak gitu. Padahal berkomedi itu harus berkonsep. Oh iya, ada konsepnya sebetulnya. Bagaimana Om konsepnya? Apakah emang harus disusun dulu sebelum kita masuk stage, masuk panggung gitu? Sebetulnya gitu. Sebetulnya yang sangat baik zaman kita dulu, kita tersusun rapi. Ya, jadi bahannya kita main di kedokteran punya. Apa sih yang ada di kedokteran? Ini itu bisa nggak kita komediin gitu. Terus kita di para pekerja kantor ada siapa aja nih, ada pejabat A, B, C, D, sampai dengan cleaning service-nya kita bisa bercandain. Berarti selain riset, audiensnya juga harus sesuai gitu ya? Iya, gitu. Jadi lawakan kita bener-bener teramu dan juga memang pas untuk acaranya itu. Nggak bisa sembarangan gitu. Nggak bisa sembarangan. Oh, emang inget nggak waktu awal pertama kali masuk ke dunia komedi atau dunia hiburan itu tahun berapa masih ingat sih Om? Saya dulu masih zaman pramuka dulu ya. Pramuka? Saya pramuka juga, penggalang, pembina juga udah dulu gitu. Pernah di Kuarnas juga. Jadi kita dulu di pramuka di kampung dulu waktu lagi di acara-acara 17-an di kelurahan, di RT, kecamatan, saya punya ngelawak gitu. Saya ngelawak gitu sampai ada beberapa lomba kita ikut, ada lomba reok, kesenian khusus komedian khusus dari Jawa Barat, kita ikut lomba lawak di Ancol segala macam kita juga ikut. Itu saya terjun di tahun 80-an lah, 70-80-an. Kalau bakat berkomedinya itu dari mana Om? Maksudnya pernah ikut sanggar kah? Atau memang otodidak dari lahir gitu? Maksudnya, ya, sebetulnya kalau yang namanya lawak yang nggak bisa ini, yang mungkin udah dasarnya kali ya. Otodidak gitu ya? Iya. Oto nggak ikut. Oh, Oto nggak ikut? Oto nggak ikut. Oto nggak ikut, otodidak nggak ikut. Pokoknya dari bakat gitu dari. Ya makanya itu jadi karena sering bercanda udah lucu akhirnya kita jadi pelawak. Ternyata melajari pelawak tuh ada pelajarannya, tapi memang lebih banyak orang dari dirinya sendiri. Bakat dari diri sendiri gitu ya. Gitunya. Waktu baru masuk ke dunia komedian, Om Eman ini langsung punya grup atau malah sendiri dulu gitu Om? Dulu ada grup kita, zaman dulu namanya Tolbing Group.
Tolol Group tuh tolol bingung goblok. Itu grup OMM pertama Ya. kali berarti? Iya. Sebelum orang-orang kenal kan Ya. ada Domas Group juga ya? Ya, setelah itu. iya. Itu pertama sekali itu Tolol Group. Tolbing Group. Jadi saya almarhum Juki, Parto sama teman saya Jul Kipli. Dulu namanya Jul Kipli, orang Kemang. Jadi kita satu tinggal di Kemang, di daerah Kemang dulu. Itu ikut lomba lawak, pernah dari pramuka juga pernah. Banyak inilah ya, kita banyak pelajaran dari ikutin lomba-lomba, oh, ternyata begini. Dari tadi grup Tolbing Group, terus ada Domas Group juga, Iya. masih barengan sama Om Parto juga. Iya. Terus kenapa masih buat 4 sekawan Om? Maksudnya Nah. alasannya itu apa 4 sekawan terbentuk gitu? Jadi gini, jadi semua grup lawak dulu terbentuk di Radio SK. Radio SK? Iya, Radio SK di situ. Saya juga selain di Tolbing Group, masih zaman Tolbing Group dulu, saya pernah juga dengan Bagito Group. Juga. Ya, makanya ketika Yanto keluar saya masuk. Sebelumnya itu kita masuk, kita sama berbarengan lah, selalu berbarengan gitu. Nah, karena kumpul di Radio SK, ya kan, ada saling pada pecah-pecah. Tadinya Parto yang sama saya, Parto pindah sama Eko. Nah, saya sama Pak Mas Komar. Nah, dari sama Ginanjar. Nah, terbentuklah di situ 4 sekawan. 4 sekawan gitu. Itu awalnya memang mau membentuk grup lawak aja gitu ya? Ya, itu kemauannya Mas Komar sebetulnya dulu. Oh gitu. Mas Komar karena dulu di Tomtam dia merasa yang lebih muda, kepengen lawakannya agak ke anak muda gitu. Oh gitu. Walaupun mukanya udah longsor ya, anak muda. Gitu. Oke, berarti mau bikin sesuatu yang baru aja Ya. gitu ya. Nah, bicara tentang grup lawak, Om, banyak banget yang bilang katanya kalau grup lawak itu harus punya strategi. Oh, iya. Strateginya yang namanya ada pemancing gitu, ada yang nama jadi tatakan. Itu sebenarnya bertujuan buat apa sih, Om? Ya Kayak itu gitu? dia, makanya saya yak namanya pelawak dulu, ya komedian pelawak dulu seperti kayak Jayakarta Group lah gitu kan. Cahyono pemancing, Jojon bagian di ini, terus almarhum UU, terus siapa? Temennya, aduh aku sampai lupa deh tuh. Sama aja semua, jadi kita di laut juga sama gitu. Dari pemancing sama Ginanjar ini saya sebagai benturannya. Benturannya Ya, gitu. saya sebagai poi yang ditumbuk lah ya. Tapi pernah nggak Om saat lagi ngelawak gitu, lagi kan memang dibentur-benturin gitu ya, itu ada perasaan baper pernah nggak sih? Nggak ada. Enggak. Emang udah profesional aja Ya gitu udah, ya. Dan kayak mengerti begitu. ritmenya seperti Udah itu. paham. Kayak gitu. Nah, sekarang nih kan banyak grup lawak ya di Indonesia gitu, ada Patrio banyak sekali gitu, dan 4 sekawan ini termasuk grup lawak yang eksistensinya tuh sampai sekarang kalau menurut aku. Iya. Itu apa sih Om rahasianya, kenapa bisa masih eksis sampai sekarang gitu? Ya rahasianya masih eksis sampai sekarang karena masih hidup. Udah nggak hidup ya, nggak hidup nggak bisa eksis lagi. Banyak dong Om, maksudnya kan yang masih hidup terus nggak eksis juga ada gitu. Ya. Terus kenapa 4 sekawan sebagai salah satu yang eksis gitu Om sampai Ya sekarang? sebenarnya begini, kita sih tidak harus mengikuti zaman sekarang aja ya. Sebetulnya banyak sekali grup-grup yang sudah pada bubar. Aduh, Jadi memang nggak tahu gimana, apa sudah modelnya atau gimana. Banyak sekali grup yang dipecah-pecah nih sama yang punya duit lah ibaratnya gitu. Jadi udah kompak-kompak dipecah, diambil satu, yang tiganya kelenteran gitu. Nah itu kebetulan kalau kita sih ya udah berpasrah aja berempat sekawannya. Namanya kita berguyup, ada panggilan berempat. Kalau nggak ini sendiri, gitu. itu berdua gitu, nggak apa-apa. Mungkin silaturahminya masih terjalan Tetap juga jalan, ya? Kayak tetap gitu. jalan. Kalau di 4 sekawan yang paling lucu menurut Om Eman siapa? Menurut yang paling lucu, Paling lucu banget gitu. saya nggak bisa nilai saya lucu atau enggak ya. Yang nilai lucu banget penonton. Oh iya bener juga sih. Kalau 3 lainnya Om, antara Om Dery, Om Ginanjar, sama Om Komar siapa? Ya tiga-tiganya lucu memang. Tiga-tiganya lucu, tapi punya karakter sendiri Ya, gitu ya. gitu. Kayak kalau di sinetron saya ya udah zaman dulu ada lika-liku laki-laki tukang Bener. roti ya Eman jadi.
Eman ya tukang roti gitu. Tukang roti ya Eman. Ya. Komar RT Komar gitu. Dery wartawan Dery. Ginanjar ponakannya Dery yang blow on segala macam. Jadi Ginanjar gitu. Jadi masing-masing punya porsi sendiri. Benar. Ngomongin Lika-Liku Laki-Laki itu sebenarnya naskahnya itu Empat Sekawan ikut nggak Om? Ikut berandil nggak dalam pembuatan naskahnya? Punchline dari komedinya Ya, gitu? awalnya kita pakai skenario awalnya. Tapi kesana-kesananya karena sudah akrab, sudah ini, kadang-kadang nggak ada skenario. Jadi saya datang, mana ada cerita? Ada bang, gini. Dah, kertas lembar bisa jadi gitu. Yang itu karena udah sehatinya kita mau kemana dia tahu, dia maunya apa kita tahu itu. Spontanitas aja ya? Ya, tapi kita memang tidak harus ngelucu itu enggak. Wajar aja gitu. Jadi yang pinternya memang sutradaranya almarhum Yasman Yajid. Itu yang jago. Itu booming banget kan ya Om? Ya, itu dari Bapak ceritanya Pak Cuk F. Kristianto. Pak Cuk, gitu. Pada setiap episodenya kan judulnya berbeda-beda gitu ya. Itu memang sesuai naskah, tapi kalau misalkan udah on cam itu spontanitas sendiri gitu. Iya, ya yang jelas cuma gitu aja paling ini Yasman ngasih juga. Nah, ini Ria mana Ria Irawan? Itu. Mana? Kang Oti lu lagi ngobrol berdua di sini, ini datang Dery, datang ini. Udah gitu aja. Karena emang udah profesional semua Om, jadinya udah nyambung, chemistry-nya juga dapet semuanya. Ada nggak Om momen yang berkesan atau kocak pas lagi syuting Lika-Liku Laki-Laki? Ada nggak cerita-cerita unik gitu? Apakah? Oh, ada. Apa tuh? Jadi gini, pas lagi itu ada adegan saya turun ke bawah. Kebetulan jalannya turunan tuh, gitu. Si Juminten di bawah, manggil saya lagi sini. Man, Oti, kene gue, gitu kan. Ya Jum, saya lupa itu turunan. Tuh jalan sendiri tuh gerobak. Wah bingung kan semua. Ini lagi di take gitu kan. Wah saya nahan, kena ketangkep bannya, ya kan. Ini yang guling ke sana saya masuk got. Gitu. Asli itu. Wah itu asli berarti. Asli. Orang bukannya dulu pada ketawa semua. Wah bego lo saya bilang. Bukannya dulu udah saya. Disangkain acting padahal itu asli ya Om. Asli. Saya nggak nyadar kalau itu turunan, jadi gerobak ke roti jalan sendiri gudu mau nabrak Juminten. Kelihatannya kayak totalitas padahal itu lagi nyelamatin Iya makanya ya enggak, saya kadang-kadang saya mending nonton film. Saya udah tahu ini candaannya ini. Kalau kita ngeliat itu ya Allah kasihan amat sih orang dibully.